Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul sya'ban syahrul barakah, syahrun yatasa'abu fihi khairan katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka satral masjidil haram, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum satrah, wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim, wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Agung Darussalam Cilacap rahimakumullah. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang mulia ini, kami mengajak kepada diri kami sendiri, juga kepada jamaah sekalian, mari kita semua senantiasa berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni al-imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Berusaha sekuat tenaga, segenap daya kemampuan kita untuk melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah, dan berupaya sekuat kemampuan kita untuk selalu menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengannya kita semua masuk di dalam golongan orang-orang yang al-muflihun, yakni orang-orang yang beruntung fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Maret tahun 2024, juga bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah. Bulan Sya'ban adalah satu di antara bulan yang disebut sebagai Syahrum Mubarakah, bulan yang penuh dengan berkah. Ada sebutan di dalam Al-Quran Ashhurul Hurum, bulan mulia. Ada sebutan di dalam hadis Syahrum Mubarakah, bulan yang diberkahi. Maka salah satu kesunatan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita berada dalam bulan Sya'ban adalah berdoa. Ada 3 bulan yang disebut bulan mubarakah. Pertama bulan Rajab, yang kedua bulan Sya'ban, yang ketiga bulan Ramadan. Maka doa yang diajarkan Rasulullah adalah Allahumma barik lana fi Rajab
wa sya'bana wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan kita melalui bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan kita akan menjumpai bulan Ramadan di dalam keberkahan. Amin Allahumma amin. Bulan ini disebut bulan Sya'ban. As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani di dalam kitabnya Madza fi Sya'ban menyetir salah satu hadis mengapa bulan ini disebut bulan Sya'ban. Limadza sumya Sya'ban Sya'bana? Li'annahu fihi yatasa'abu khairan katsira. Bulan ini disebut bulan Sya'ban antara lain adalah karena bulan Sya'ban ini terdapat banyak sekali cabang-cabang kebaikan. Kebaikan-kebaikan apa yang antara lain terdapat dalam bulan Sya'ban? Sayyid Muhammad menyebutkan bulan Sya'ban pertama adalah bulan di mana catatan amal ibadah kita selama setahun ini diangkat ke langit, dilaporkan kepada Tuhan. Maka ada satu hadis di mana Rasulullah bersabda, "Inna ibtida'at takdir fi nisfi Sya'ban wa taslimuhul malaikah fi lailatul qadar." Hadis ini bisa kita baca di dalam syarah tafsir Jalalain, tafsir As-Sawi, ketika menafsirkan surat Al-Qadar. Inna ibtidat takdir, sesungguhnya permulaan takdir itu fin nisfis Sya'ban, dimulai pada malam nisfus Sya'ban, wa taslimuhul malaikah, dan disempurnakan oleh malaikat fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Menurut pemahaman hadis ini, antara nisfus Sya'ban sampai dengan Lailatul Qadar adalah malam di mana malaikat membahas ketentuan kehidupan kita, qadar kita di tahun yang akan datang dan nanti akan ditetapkan pada malam Lailatul Qadar. Maka bulan Sya'ban karena bulan di mana diangkat amal kita ke langit. Rasulullah mencontohkan dengan banyak berpuasa karena Rasulullah menghendaki ketika amalnya diangkat ke langit, beliau dalam keadaan berpuasa. Kemudian bulan Sya'ban ini juga bulan cabang-cabang kebaikan, di mana disebutkan antara lain di dalam kitab tersebut bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang paling membahagiakan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, bulan Sya'banlah turun perintah Allah di dalam surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan semua malaikat-malaikat Allah, kita diajak untuk mentadaburi ayat ini. Sayyid Muhammad menyebutkan Allah perintahkan manusia untuk sholat, tetapi Allah tidak menjalankan sholat karena as-sholatu a'id doa. Sholat itu maknanya doa dan Allah yang mengabulkan doa. Allah perintahkan manusia untuk zakat, Allah tidak berzakat karena zakat itu untuk mensucikan. Allah zat yang maha suci, zat yang maha bersih. Allah perintahkan manusia untuk berpuasa, Allah tidak berpuasa karena as-saumu jannatun, puasa itu adalah perisai, pelindung, padahal Allah tidak butuh perlindungan. Allah zat yang selalu melindungi, Allah zat yang memberikan perlindungan, tetapi Allah perintahkan kita untuk bersolawat. Allah mencontohkan dengan bersolawat. Para malaikat pun semua bersalawat. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan seluruh malaikat-malaikat Allah, iku yusalluna. Yusalluna ini fi'il mudhari,
untuk menyebutkan pekerjaan yang istimrar, continuous, terus menerus. Allah dan seluruh malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Nabi. Maka perintahnya khusus, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Solawat ini diperintahkan kepada orang-orang yang beriman, dicontohkan oleh Allah dan para malaikatnya. Sallu alaihi, bersolawatlah engkau semua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallimu, dan sampaikanlah salam taslima, dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Maka bagian dari keberkahan, mengisi keberkahan bulan Sya'ban, dianjurkan kepada kita untuk memperbanyak membaca solawat, memperbanyak membaca solawat atas Nabi dengan solawat yang sempurna. Dan bulan Sya'ban ini kebahagiaan itu ditambah sempurna ketika Jibril datang kepada Rasulullah dan berkata, man shalla alaika salatan wahidatan sallallahu alaihi asran. Siapa yang bersalawat kepada engkau wahai Muhammad dengan sekali yang membaca salawat, maka Allah akan memberikan barokah kepadanya 10 keberkahan. Bersalawat kepadanya 10 salawat. Maka mari kita isi bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak membaca salawat. Kemudian keberkahan yang ketiga, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang mengingatkan kita semua bahwa pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah turun perintah kepada umat Islam untuk sholat dengan menghadap ke Masjidil Haram. Umat Islam di Madinah dalam riwayat sholat menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina kurang lebih 17 bulan lebih 3 hari. Dan pada hari Selasa tahun kedua bulan Sya'ban, pertengahan Sya'ban, turun perintah, qad naro taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka satral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum satrah fa ammal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Perintah untuk memindahkan arah kiblat menuju arah yang diinginkan oleh Rasulullah, yang disukai oleh Rasulullah, yakni menghadap ke Masjidil Haram. Dan sampai dengan hari ini seluruh umat Islam di seluruh dunia bersolat dengan kiblat yang sama, dengan arah yang sama, yakni Masjidil Haram. Tentu di tahun 2024 menjelang bulan Ramadan ini kita bersedih karena kiblat awal umat Islam yakni Baitul Maqdis atau dikenal dengan Masjidil Aqsa hari ini dalam kondisi perang yang tak kunjung berakhir. Bahkan beberapa waktu yang lalu Zionis Israel menyatakan akan menyerang umat Islam di Rafah pada bulan Ramadan. Maka pada kesempatan mulia ini kami mengajak pada jamaah sekalian, kita berdoa kiranya konflik yang terjadi di Gaza, di Palestina segera berakhir. Mereka para mujahidin yang menjadi korban di Palestina, korban kekejaman Zionis Israel, semoga senantiasa mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh yang hidup, seluruh yang menjadi korban perang diberi kekuatan istiqamah, diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bi dzikrihi wa